Oke teman-teman semuanya, kita lanjut lagi ya tutorial Django. Ini bagian yang kedua. Yang sebelumnya kita sudah menginstal Django dan juga membuat satu app yang bernama Blog. Nah di sini sebenarnya saya sudah buat tulisannya. Ini tulisannya sudah dibuat lama sebenarnya, tapi baru sempat untuk buat versi videonya. Nah, pada tutorial Django yang kedua ini kita akan melihat dulu bagaimana struktur direktorinya yang ada di dalam project dan juga yang ada di dalam app. Oke, sekarang kita lihat saja struktur direktori Django yang ada di dalam project. Nah, jadi setelah kita membuat satu project, ya anggap saja ini belum ada yang blog ini, karena ini adalah app-nya ya. Setelah kita membuat satu project di Django, yang di sini saya buat projectnya itu bernama web saya. Nah jadi setelah kita buat projectnya yang bernama web saya ini, ada dua direktorinya, ada web saya, ini juga ada web saya. Nah untuk direktori web saya yang ini disebut dengan base directory. Base directory ini bebas untuk diganti namanya, untuk di-rename. Jadi tidak berpengaruh pada sistem kerja di Django. Kemudian web saya yang ini, yang kedua, yang di bawahnya ini disebut dengan project directory. Nah, inilah project directory kita yang sebenarnya. Dan ini directory yang ini tidak boleh dihapus, tidak boleh juga di-rename ya. Kalau dihapus ya tentu saja project kita jadi hilang. Oke, kita lihat di dalam directory web saya. Sebentar, sebelum kita lihat di dalam directory web saya, ini ada satu file manage.py. File ini di dalam base directory. File ini digunakan untuk komunikasi dengan project kita melalui command line. File ini juga tidak boleh dihapus dan juga tidak boleh diedit, atau kalau misalnya teman-teman semua mengerti maksudnya ya silakan saja diedit, tapi kalau misalkan belum tahu bagaimana cara mengeditnya ya sebaiknya tidak perlu diedit ya. Nah ini adalah isinya seperti ini. Kemudian file manage.py ini kita bisa menggunakannya dengan perintah, misalkan untuk menjalankan servernya Django dengan perintah manage.py run server. Seperti ini misalkan perintahnya. Kita masuk dulu ke dalam direktori web saya, supaya kita itu satu lokasi dengan file manage.py. Nah kemudian di sini jangan lupa untuk mengaktifkan dulu virtual environment. Jadi cara mengaktifkan virtual environment itu seperti ini kalau di Linux ya. Source itu, kemudian virtual environment-nya saya di sini menggunakan nama env bin activate. Jadi sebelah ini sudah aktif virtual environment-nya. Kemudian ini adalah salah satu contoh kita menggunakan file manage.py. Jadi kita perintahnya ada python manage.py gitu. Kemudian di sini kita mau apa perintahnya, di situ ada run server. Ini untuk menjalankan server di Django ya, supaya bisa diakses melalui web browser. Seperti itu. Teman-teman semua juga bisa melihat ya apa saja perintah yang ada di Django. Ini ada banyak ya. Yang pertama ini ada ini ya, perintahnya ini aja nih semua.
dengan Python manage.py help. Jadi nanti keluar semua apa aja perintah yang ada di situ. Ada check, ada complaint, post, semua ada di sini. Cuman yang sering kita gunakan. Terus run server gitu. Itu yang sering digunakan. Kalau yang lainnya tuh jarang-jarang. Oh ya, ini start app untuk membuat app baru seperti yang sudah dipraktekkan di sebelumnya. Kemudian kita sekarang ke web saya yang project directory ya. Nah, di dalam web saya ini ada file init. Ini adalah file kosong, tidak ada isinya. File init ini. Nah, file init ini berfungsi untuk menginformasikan kepada Python bahwa directory ini adalah modul Python. Dan ada ASGI dan juga WSGI ini berkomunikasi dengan server. Ya, jadi Django itu juga mendukung untuk membangun web pada ASGI server atau asynchronous server. Yang WSGI itu sama halnya dengan ASGI yang digunakan untuk server WSGI, ya, yaitu untuk konektivitas. Kemudian ada settings.py. Sesuai dengan namanya, ini adalah tempat kita melakukan pengaturan-pengaturan utama dari proyek Django. Nah, file ini berisi informasi dasar seperti diantaranya ada aplikasi yang terinstall, kemudian informasi middleware, informasi database, dan juga template. Nah, secara default ini fungsionalitas dasar yang dibutuhkan untuk website Django sudah tersedia di file ini. Mungkin ada beberapa tambahan yang bisa ditambahkan di sini. Nah, kemudian ada file urls.py. File ini berisi informasi URL proyek Django. Ini menginformasikan hal terkait dengan URL gambar, halaman web, dan aplikasi web. Juga sumber daya lainnya yang ada di website kita. Nah, itu tadi isi dari project Django yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kita sekarang sudah mengetahui ya tata letak arsitektur pada Django dan tujuannya. Nah, semua file ini adalah yang paling dasar dan pasti ada semua pada project Django. Kemudian kita ke struktur pada app ya. Di app saya sebelumnya ini sudah membuat app yang bernama blog. Meskipun nama app-nya itu berbeda-beda, tapi isi dasarnya yang pertama kali sebelum ditambahkan apa-apa itu semuanya sama. Oke, yang pertama ini ada migration, ini adalah directory. Directory ini berisi informasi tentang migrate. Kemudian ada init.py, sama seperti yang sebelumnya, yaitu memberitahu Python bahwa ini adalah paket Python, ya, modul Python. Kemudian ada admin.py. Admin ini file yang kita bisa mengimport model yang sudah dibuat agar bisa diakses pada halaman admin. Nah, halaman admin atau admin interface Django itu sudah enable, dapat digunakan sejak kita membuat project, yaitu pada perintah start project. Admin Django memiliki banyak hook untuk customize. Satu contoh yang sudah disebut tadi, kita bisa mengakses model di halaman admin tanpa membuat views. Kita tinggal daftarkan saja modelnya dan bisa untuk menambah record, menghapus, atau mengeditnya. Kemudian ada apps.py. File ini dibuat untuk membantu pengguna memasukkan konfigurasi aplikasi apapun untuk aplikasi tersebut. Ya, ini isinya, defaultnya seperti ini. Nah, dengan ini kita bisa mengkonfigurasi beberapa atribut aplikasi. Lalu ada models.py. Ini berisi informasi definitif tentang data yang kita punya, yaitu merepresentasikan atau memetakan ke tabel database. Yang ini juga berisi field dan perilaku atau behavior penting dari data yang disimpan. Misalnya seperti ini adalah satu kelas, ini mewakili satu tabel di database. Kemudian yang ini adalah
fieldnya atau kolomnya. Oke, ke test.py. Ya, ada test.py, kemudian di sini ada views.py. File ini bertugas untuk menangani web request dan mengembalikan web response. Response bisa berupa HTML pada halaman web atau redirect. Ya, direct itu maksudnya pengalihan. Bisa juga error 404 dan juga bisa berupa dokumen XML, gambar, atau yang lainnya. Nah, views ini ada dua tipe, yaitu ada function based view dan juga ada class based view. Oke, kita sudah tahu isi dari project dan juga app. Nah, seperti itu isi dari project dan app Django yang sudah dibuat. Kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih perbedaan project dan app itu? Jadi singkatnya adalah project itu seluruh aplikasi dan semua bagiannya, sedangkan app ini adalah submodul dari project. Nah, kalau itu misalkan dianalogikan dengan telur dan keranjang, keranjangnya itu adalah project, kemudian telurnya itu adalah app-nya. App ini berdiri sendiri, maksudnya dia tidak terikat dengan aplikasi lain yang ada di dalam project. Jadi secara teori kita bisa menggunakannya pada project lain. Dan sebuah app itu umumnya memiliki models.py sendiri. Nah, sebuah project bisa saja memiliki satu app atau lebih. Misalkan ini ada sebuah project. Project adalah keseluruhan website yang disusun dari beberapa app. Mungkin satu app untuk blog, kontak form, produk, ya bisa juga berupa shopping cart, dan mungkin juga fitur pendukung lainnya. Tapi hal itu yang perlu diperhatikan adalah keterikatan antar app. Kalau dalam praktiknya, satu app bisa menyelesaikan dua masalah, maka pisahkan menjadi dua app. Dan kalau ada dua app yang ternyata itu saling terkait dan tidak bisa dipisahkan untuk digunakan kembali pada project lain, maka lebih baik itu digabungkan menjadi dua app. Ya, begitu teman-teman semua. Kita sudah melihat struktur direktorinya dari project dan juga app. Kemudian untuk yang berikutnya kita akan mengenal tentang model.